Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Lebih jauh lagi, Griffin 2000 membagikan pengertian kepemimpinan menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses dan sebagai atribut. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Sebagaimana didefinisikan oleh Stoller, Freeman, dan Gilbert 1995, kepemimpinan adalah the process of directing and influencing the tasks, related activities of group members. Menurut para tokoh mengenai arti dari kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang kedua, kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan interaksi. Yang ketiga, kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan rutin organisasi. Yang keempat, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Kelima, kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti pengarahan yang berarti terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Keenam, para pemimpin adalah mereka yang secara konsisten memberi kontribusi yang efektif terhadap orde sosial dan yang diharapkan dan dipersepsikan melakukannya. Ketujuh, kepemimpinan sebagai sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal ini berpengaruh yang sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan sebuah kelompok atau organisasi. Perkembangan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan hasil daripada organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika daripada interaksi sosial. Sejak mula kala terbentuknya suatu kelompok sosial, seseorang atau beberapa orang di antara warga-warganya melakukan peranan yang lebih aktif daripada rekan-rekannya, sehingga orang tadi atau beberapa orang tampak lebih menonjol daripada yang lainnya. Itulah asal mula timbulnya kepemimpinan, yang kebanyakan timbul dan berkembang dalam struktur sosial yang kurang stabil. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin sebagai executive leader. Seringkali disebut sebagai administrator atau manajer. Fungsinya adalah menerjemahkan kebijaksanaan menjadi suatu kegiatan. Dia memimpin dan mengawasi tindakan orang-orang yang menjadi bawahannya. Yang kedua, pemimpin sebagai penengah. Dalam masyarakat modern, tanggung jawab keadilan terletak di tangan pemimpin dengan keahliannya yang khas dan ditunjuk secara khusus. Ini dikenal dengan pengadilan. Dan bidang lainnya, umpamanya dalam bidang olahraga, terdapat wasit yang mempunyai tugas sebagai wasit. Yang ketiga, pemimpin sebagai pengaju, sebagai propagandis, sebagai juru bicara atau sebagai pengarah opini merupakan orang-orang penting dalam masyarakat. Mereka bergerak dalam bidang komunikasi publik yang menguasai ilmu komunikasi. Keempat, pemimpin sebagai ahli. Pemimpin sebagai ahli dapat didiagnostikan sebagai instruktur atau seorang juru penerang, berada dalam posisi yang khusus dalam hubungannya dengan unit sosial di mana dia bekerja.
Yang kelima, pemimpin diskusi tipe. Pemimpin yang seperti ini dapat dijumpai dalam lingkungan kepemimpinan yang demokratis di mana komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Seseorang yang secara lengkap memenuhi kriteria kepemimpinan demokratis ialah orang yang menerima peranannya sebagai pemimpin diskusi. Jenis atau tipe kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan autokratis. Pemimpin autokratis membuat keputusan secara sepihak tanpa melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Mereka cenderung mengontrol dan mengarahkan pekerjaan secara detail serta menuntun kepatuhan dari anggota tim. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Pemimpin demokratis melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan mendorong partisipasi aktif dari semua anggota. Mereka mendengarkan masukan dari tim sebelum membuat keputusan akhir. Ketiga, kepemimpinan paternalistik. Pemimpin paternalistik hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional. Umumnya di masyarakat agraris. Salah satu ciri utama masyarakat tradisional ialah rasa hormat yang tinggi yang ditunjukkan oleh para anggota masyarakat kepada orang tua atau seseorang yang dituakan. Selanjutnya, kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin dengan gaya ini memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya sendiri. Pemimpin hanya memberikan arahan umum dan lebih berperan sebagai pengawas. Ciri-ciri kepemimpinan. Ciri-ciri kepemimpinan ini ada 3. Yang pertama, persepsi sosial. Persepsi sosial dapat diartikan sebagai kecakapan dalam melihat dan memahami perasaan, sikap dan kebutuhan anggota-anggota kelompok. Kecakapan ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi tugas kepemimpinan. Yang kedua, kemampuan berpikir abstrak. Kemampuan berpikir abstrak dapat menjadikan indikasi bahwa seseorang mempunyai kecerdasan yang tinggi. Kemampuan abstrak yang sebenarnya merupakan salah satu segi dari struktur inteligensi khusus dibutuhkan oleh seorang pemimpin untuk dapat dinafsirkan kecenderungan-kecenderungan, kegiatan di dalam kelompok dan keadaan umum di luar kelompok dalam hubungannya dengan tujuan kelompok. Yang ketiga, keseimbangan emosional merupakan faktor paling penting dalam kepemimpinan. Jelasnya, pada diri seorang pemimpin harus terdapat kematangan emosional yang berdasarkan kedasaran yang mendalam akan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, cita-cita, dan alam perasaan, serta pengintegrasian ke semuanya itu dalam satu kepribadian yang harmonis. Teori kepemimpinan. Yang pertama, teori Geneti. Inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan leader are born and not made, bahwa penganut teori ini mengatakan seseorang pemimpin akan karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin. Dalam keadaan bagaimanapun seseorang ditempatkan pada suatu waktu, ia akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya, takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin. Yang kedua, teori sosial. Jika teori genetis mengatakan bahwa leader are born and not made, maka penganut-penganut sosial mengatakan sebaliknya, yaitu leader are made and not born. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu. Yang ketiga, teori ekologis.
Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu. Hambatan dalam kepemimpinan yang pertama, faktor internal, kurangnya motivasi dari pemimpinan itu sendiri, emosi yang tidak stabil, tidak percaya diri, takut dalam mengambil resiko, terbatasnya kecakapan pemimpinan. Yang kedua, faktor eksternal, tidak ada dukungan dari orang terdekat, tidak adanya dukungan dari bawahan, terlalu banyak tekanan. Level dan keterampilan yang perlu dimiliki. Kepemimpinan dibagi menjadi 3, yaitu level top leader atau top management. Yang kedua, level middle leader atau middle management. Yang ketiga, lower leader atau lower management. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, orientasi pekerjaan. Yang kedua, orientasi kekompakan. Dari dua gaya kepemimpinan tersebut berkembang gaya yang lain seperti gaya kekompakan tinggi kerja rendah, gaya kerja tinggi kekompakan rendah, gaya kerja tinggi kekompakan tinggi, gaya kerja rendah kekompakan rendah. Persyaratan ideal bagi pimpinan. Menurut George R. Terry, pemimpin harus memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, mental dan fisik yang energik. Kedua, emosi yang stabil. Ketiga, pengetahuan human relation yang baik. Keempat, motivasi personal yang baik. Kelima, cakap berkomunikasi. 6, cakap untuk mengajar, mendidik, dan mengembangkan bawahan. 7, ahli dalam bidang sosial. 8, berpengetahuan luas dalam hal teknikal dan manajerial. Menurut Holcott dan Carroll, ciri-ciri pemimpin yang baik adalah A. Tingkatan kecerdasan yang tinggi. B. Perhatian terhadap keseluruhan kepentingan. C. Cakap berbicara. D. Matang dalam emosi dan pikiran. E. Motivasi yang kuat. F. Penghayatan terhadap kerjasama. Perubahan sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, definisi perubahan sosial. Kedua, teori tentang perubahan sosial. Ketiga, faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Teori klasik perubahan sosial digolongkan ke dalam beberapa pola. Yang pertama, pola sosial. Yang kedua, pola siklus. Yang ketiga, gabungan beberapa pola. Teori modern perubahan sosial ada beberapa pandangan. Yang pertama, teori modernisasi. Yang kedua, teori ketergantungan. Dan yang ketiga, teori sistem dunia. Faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Yang pertama itu ada faktor internal. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Jadi teori kepemimpinan ini membicarakan mengenai bagaimana seseorang menjadi pemimpin atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin.